Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, menembus angka lebih dari 13.000 pasien. Pasien sembuh mencapai lebih dari 2.494 orang dan kasus meninggal mencapai 959 jiwa. Data dari gugus tugas penanganan COVID-19, kasus meninggal akibat COVID-19 mayoritas merupakan pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid. Lalu bagaimana cara meningkatkan imunitas bagi penderita komorbid di masa pandemi corona dan Ramadan saat ini? Informasinya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Safinas Nasyar. Halo pemirsa, seluruh masyarakat di dunia saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan kita sedang berada di tengah pandemi virus corona. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya bagi masyarakat umum, tapi juga bagi para penderita komorbid atau orang-orang dengan penyakit penyerta. Lalu apa komorbid itu sendiri dan bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi virus corona dan juga bersamaan dengan menjalankan bulan puasa, khususnya bagi para penderita komorbid? Kita cari tahu. Beberapa penyakit penyerta yang menyebabkan tingkat kematian menjadi lebih tinggi bagi para penderita COVID-19 diantaranya adalah diabetes, hipertensi, jantung, paru-paru seperti asma dan bronkitis akut. Sementara untuk rentan usia, masyarakat yang meninggal akibat COVID-19 berada di rentan umur 41 sampai dengan 80 tahun. Berdasarkan data dari Universitas Glasgow, Skotlandia dan juga data Daily Star, para peneliti menggunakan tabel kehidupan WHO serta data dari SAIL, yakni database terbesar terkait perawatan kesehatan di Inggris, yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 memiliki efek jangka panjang, yakni terpangkasnya usia mereka. Untuk wanita akan terpangkas 11 tahun dan pria 13 tahun. Sedangkan di Italia, berdasarkan data, 99% dari pasien COVID-19 yang meninggal memiliki komorbid. 75% menderita hipertensi, 35% menderita diabetes, sementara 33% menderita penyakit jantung. Lalu tips apa saja yang bisa dilakukan bagi para penderita komorbid untuk menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi virus corona? Dan bagaimana tips untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri? 1. Atur pola makan. Jaga pola makan yang sehat, seperti tinggi akan serat, konsumsi makanan yang banyak mengandung sayur dan buah-buahan, makanan yang rendah garam, kemudian makanan yang jangan terlalu banyak manis-manis. Tetap menjaga pola hidup sehat dengan olahraga rutin seperti jalan kaki selama 30 menit setiap harinya, dan jangan lupa untuk berjemur minimal 3 kali seminggu pada jam 9 pagi selama 5-15 menit. Pasien-pasien yang memiliki penyakit bawaan yang sedang diisolasi mengenai boleh atau tidaknya berpuasa tergantung dari kondisi pasien itu masing-masing. Bila pasien itu sedang sesak, demam, kemudian juga batuk-batuk, pasien memerlukan asupan gizi yang tinggi untuk melawan virus itu, sehingga pasien tidak harus berpuasa. Tetapi bila pasien itu dalam kondisi tanpa gejala, pasien bisa berpuasa. Tapi dengan catatan, pada saat sahur dan buka puasa, pasien itu harus makan makanan dengan asupan yang baik gizinya. Komorbid merupakan kondisi 2 atau lebih penyakit kronis yang diderita seorang pasien. Komorbid atau penyakit penyerta dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat virus semakin merajalela, merusak organ dan menyebabkan kematian. Tekanan darah tinggi adalah penyebab kematian dan kesakitan utama dengan 9,4 juta kematian per tahun di seluruh dunia. Di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018,
menderita hipertensi meningkat menjadi 34,1% dari 25,8% pada 2013. Sedangkan prevalensi penyandang diabetes naik menjadi 8,5% dari 6,9% pada 2013. Komorbid atau penyakit penyerta dapat disebabkan beberapa faktor seperti usia, genetik, gaya hidup tidak sehat, dan pola makan tinggi gula, garam, lemak, serta tidak berolahraga juga menjadi faktor resiko hipertensi dan diabetes. Selain menjaga asupan makanan yang bergizi seimbang, beberapa aspek lainnya di bidang kesehatan juga tentu harus diperhatikan, seperti tidur yang cukup, olahraga yang rutin, serta menghindari stres agar kita bisa menjaga daya tahan kekebalan tubuh dengan optimal. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Herutri, iNews melaporkan.